Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul pengolahan limbah padat dengan metode composting. Yang beranggotakan Aska Zahwa, Citra Dinanti, Lutfia Nuri, Muhammad Ivan Bayu, Nadifa Aribah, dan saya sendiri, Buratha Kairana. Baik, sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat maupun cair. Sampah sudah menjadi masalah yang sangat penting, terutama pada masyarakat perkotaan yang padat penduduk. Ditambah lagi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sampah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan adanya pengolahan sampah domestik, yaitu dijadikannya pupuk organik atau kompos. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait dari composting itu apa sih. Nah, jadi composting itu atau proses pengomposan ini merupakan proses dekomposisi dari materi organik menjadi pupuk kompos melalui reaksi biologis mikroorganisme secara aerobik dalam kondisi terkendali. Nah, pengomposan sendiri ini merupakan proses penguraian senyawa-senyawa yang terkandung dalam sisa-sisa bahan organik seperti jerami, daun-daunan, sampah rumah tangga, dan sebagainya dengan suatu perlakuan khusus. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengomposan antara lain yaitu kelembapan, konsentrasi oksigen, temperatur, perbandingan C per N atau rasio C per N, derajat keasaman atau pH, ukuran bahan. Next. Selanjutnya, limbah padat organik rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kompos itu ada apa saja? Sesuai dengan pengertiannya, sampah organik sendiri adalah sampah yang berasal dari bahan hayati yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti sisa makanan, sayuran, daun, dan buah-buahan. Sesuai dengan penelitian dari Mariana et al. 2018, sampah organik yang dapat dimanfaatkan adalah sampah sayur baru, sisa nasi, sisa ikan, ayam, dan cangkang telur, sisa sayur basi, tetapi ini harus dicuci dulu, diperas, lalu dibuang airnya, dan yang terakhir yaitu sampah buah seperti semangka, kulit jeruk, pepaya, dan lain-lain. Namun ini tidak termasuk kulit buah keras seperti kulit salak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teknologi yang dapat digunakan dengan metode composting. Yang pertama ada komposter Takakura, kedua vermicomposting, ketiga komposter aerob atau komposter pen, keempat komposter anaerob dengan menggunakan biodigester, yang kelima ada pengomposan open run row, dan yang kelima ada lubang resapan bioporik. Next. Yang pertama ada metode komposter Takakura. Metode pengomposan Takakura ini merupakan proses pengomposan secara aerobik, yaitu membutuhkan oksigen. Inokulum mikroorganisme untuk pembuatan bibit kompos Takakura dapat dibuat menggunakan nasi basi, potongan tempe atau ragi tempe, dan pupuk cair E4. Bibit kompos Takakura dibuat dari sekam, dedak, dan inokulum mikroorganisme. Di samping ini merupakan model atau engineering design dari komposer Takakura itu sendiri. Nah, next. Selanjutnya ada vermicomposting. Vermicomposting sendiri merupakan proses pengomposan dengan menggunakan bantuan cacing Lumbricus rubellus. Vermicomposting sendiri ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode aerob atau menggunakan oksigen. Cacing tanah dalam vermicomposting sendiri menguraikan bahan organik dan mengubah status fisik, kimia, dan biologi pada tanah dan secara bertahap mengurangi rasio CN. Selanjutnya ada metode komposter aerob.
Komposter aerob sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara biologis di mana proses ini menggunakan oksigen. Pengomposan aerob biasanya dilakukan dalam waktu sekitar 40 sampai dengan 50 hari. Dalam proses pengomposan secara aerob ini, bakteri aerob akan lebih cepat membantu proses pembuatan pupuk kompos jika oksigen mudah masuk ke dalam komposter dengan dibantu pipa yang telah diberi lubang dan menembus dinding komposter di bagian kiri dan kanan. Terlihat pada desain engineering di samping kanan ini bahwa ada pipa yang keluar menembus dinding dari tabung komposter aerob itu sendiri. Bisa di next. Selanjutnya ada komposter anaerob menggunakan digester. Digester sendiri merupakan alat untuk mengolah limbah sampah organik dengan metode anaerob atau tanpa udara. Sampah organik yang masuk ke dalam digester ini akan diuraikan oleh mikroorganisme menjadi bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan akan menghasilkan gas, biogas, dan kompos. Selanjutnya ada metode pengomposan open windrow. Pengomposan secara open windrow sendiri merupakan pengomposan dengan menumpuk sampah organik di atas aerator berbentuk segitiga. Bentuk penampang windrow sendiri bervariasi dari persegi panjang hingga trapesium segitiga dan sangat bergantung pada karakteristik bahan pengomposan serta peralatan yang digunakan untuk membalikan. Di sini terlihat bahwa metode open windrow sendiri berbentuk segitiga. Bisa di next. Yang terakhir ada lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori ini dapat digunakan untuk pengomposan sampah organik. Dan pengomposan sampah organik dalam lubang biopori akan mendorong kehadiran fauna tanah yang dapat membentuk pori atau biopori itu sendiri dalam tanah. Fauna tanah juga dapat mempercepat proses degradasi sampah organik menjadi pupuk organik atau kompos. Dan proses degradasi sampah organik ini dilakukan dengan menambahkan aktivator E4 dan membutuhkan waktu sekitar 28 sampai dengan 42 hari. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang teknologinya. Sekarang apa sih kelebihan dan kekurangan dari teknologi-teknologi tersebut? Yang pertama di sini ada teknologi komposter Takatura. Untuk kelebihannya yaitu praktis dan dapat diterapkan dalam skala individu atau rumah tangga. Relatif murah juga karena menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di lingkungan dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Dia juga tidak berbau, meningkatkan nilai ekonomi sampah organik, dan sistem ini itu merupakan sistem yang ramah lingkungan karena memanfaatkan sampah organik sebagai bahan dasar pembuatan pupuk. Untuk kekurangannya, sistem Takatura ini membutuhkan waktu yang lama dan menggunakan bakteri E4 yang dapat menimbulkan rasa gatal jika terkena kulit. Yang berikutnya ada teknologi vermicomposting. Untuk kelebihannya, vermicompost ini lebih banyak kayak unsur nitrogen, fosfor, dan kalium, serta beberapa unsur mikro lainnya. Kompos ini juga memiliki struktur dan tekstur yang lebih baik di tanah, lebih cepat mengikat logam berat. Dan untuk kekurangannya, pembuatan vermicompost ini memerlukan sumber daya manusia yang sepadan, dan dalam pembuatannya perlu dibutuhkan cutting yang sangat aktif dan perombakan bahan organik. Untuk selanjutnya untuk teknologi komposter aerob atau komposter pen, itu kelebihannya mikroorganisme patogen akan mati pada fase termofilik. Dan selain itu, hasil kompos dapat dijadikan pupuk organik dan tidak menimbulkan bau, waktu pengomposan relatif lebih cepat. Dan yang terakhir, suhu proses pembuatan tinggi sehingga menghasilkan kompos yang lebih higienis. Untuk kekurangannya, biaya yang itu lebih mahal dibanding dengan kompos secara aerobik tadi, dan proses produksinya menghasilkan air buangan dengan kualitas yang buruk, sehingga perlu adanya treatment tambahan sebelum di-recycle pada unit IPAL untuk menghilangkan nitrogen dan fosfor dari air limbah.
Yang berikutnya di sini ada komposter anaerob atau digester ini. Tadi pengolahannya yang lebih ramah lingkungan, terus adanya pemanfaatan daur ulang yaitu menjadi kompos, pengurangan bau dibandingkan dengan kompos secara aerobik, dan serta gas metan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber energi. Dan kekurangannya biayanya juga lebih mahal dibanding dengan kompos secara aerobik. Dan untuk selanjutnya ada pengomposan open windrow. Kelebihannya itu cocok diaplikasikan untuk semua jenis sampah organik, loading capacity-nya lebih besar, dan menghasilkan kompos dengan kualitas yang baik. Untuk kelemahannya sendiri, proses aerasi yang dilakukan secara manual sehingga waktu pemrosesan cukup lama, sehingga bila sampah yang akan diolah cukup banyak memerlukan lahan yang cukup besar juga. Dan yang terakhir di sini ada teknologi lubang resapan biopori. Untuk kelebihannya itu meningkatkan daya serap air, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, mengubah sampah organik menjadi kompos, dan biopori dapat diubah di dalam halaman rumah dan di daerah yang sering digenangi air, daerah perkotaan. Dan untuk kekurangannya, lubang yang dibuat cenderung tidak mampu menampung banyak jumlah air yang terlalu banyak atau melimpah, sangat rentan menjadi sarang nyamuk juga, dan apabila lubang tidak ditutupi dapat membahayakan orang, itu bisa terjatuh atau terperosok. Next. Selanjutnya untuk kompos padat organik sendiri diatur dalam SNI 19/7030 tahun 2004, di mana pada SNI ini dijelaskan bahwa kematangan kompos ditunjukkan dengan kadar CN rasionya dengan nilai 10-20 dibanding 1. Kemudian suhu kompos sesuai dengan suhu air tanah, berwarna kehitaman dengan tekstur seperti tanah, serta berbau tanah. Kemudian kompos yang digunakan ini tidak boleh mengandung bahan asing seperti bahan pengotor organik maupun anorganik seperti logam, gelas, plastik, dan karet, serta tidak mengandung pencemar lingkungan lainnya seperti senyawa logam berat, B3, dan kimia organik seperti pestisida. Kemudian kandungan bahan organik dalam kompos ini minimal 27%, dan kadar air yang diperbolehkan dalam kompos maksimal 5%. Selain itu pH kompos juga harus netral, yaitu antara 6-8. Untuk lebih jelasnya, spesifikasi kualitas kompos padat ini dapat dilihat dari tabel yang ada. Di sini ada kadar airnya, temperatur, warna, bau, dan parameter-parameter lainnya. Boleh next. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa limbah padat organik sendiri dapat diolah menjadi kompos organik. Limbah padat organik khususnya limbah padat rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk kompos, meliputi sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan, dan juga sisa sayuran. Proses pengomposan sendiri merupakan proses dekomposisi materi organik menjadi pupuk melalui reaksi biologis mikroorganisme, di mana dalam prosesnya senyawa-senyawa yang terkandung dalam sisa-sisa bahan organik akan mengalami proses penguraian dengan suatu perlakuan khusus. Dalam proses pembuatan kompos organik sendiri dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti komposter Takakura, vermicomposting, komposter aerob atau komposter fan, komposter anaerob dengan biodigester, pengomposan open window, dan juga lubang resapan biopori, yang metode-metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Dan juga spesifikasi kompos dari sampah organik domestik sendiri
diatur di dalam SNI 1930 tahun 2004. Ya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.